Eh, Pimpinan yang saya hormati, Bapak Pelaksana Tugas Dirjen dan Eselon 1 dari Kementerian Perhubungan, berkaitan dengan Dirjen Perhubungan Darat, berkaitan dengan jembatan timbang ini memang terutama di daerah-daerah ini memang sangat memerlukan ini, Pak. Artinya bagaimana fasilitas itu ada bisa mengontrol ya terhadap jalan-jalan yang ada, karena memang terus terang saja terhadap kualitas jalan kita terutama di daerah-daerah itu kan tidak sehebat di jalan-jalan di Jawa ini gitu. Nah, sehingga dengan demikian tentu ini harus terkontrol. Nah, saya dan selama ini kalau saya lihat itu yang saya perhatikan jembatan timbang ini sama dengan ada tapi tiada. Artinya tempatnya ada tetapi di dalam efektivitas pelaksanaannya itu seolah-olah itu tiada gitu. Sekarang kita ini kan sudah dengan teknologi yang cukup baik. Ya, mungkin ada nggak teknologi sehingga ketika lewat di situ nggak perlu lagi tercatat dia di atas tahu apa kapasitas tak berat sekian ya, artinya yang sehingga dengan demikian ya langsung lebih lewat dari itu langsung ke apakah dengan sanksi tilang dan sebagainya. Nah, karena ini memang sangat penting dalam rangka kita untuk menjaga terhadap jalan-jalan yang kita punya. Kalau memang seperti yang ada yang sekarang ini, itu tadi antara tiada dengan ada. Jadi saya lihat ini yang mungkin yang perlu untuk bagaimana dari Dirjen Perhubungan Darat ini untuk memikirkan hal itu gitu. Walaupun mungkin dengan agak sedikit biaya, tetapi mungkin ini waktunya lama dan juga tentu mengurangi juga terhadap tenaga manusia yang kita gunakan. Yang kedua berkaitan dengan perhubungan darat ini, tentunya sekarang kita melihat dengan kondisi yang ada, terutama di Jakarta, dengan jalan-jalan tol kita yang kita punya, dan itu juga salah satu penyebab terhadap sedikit lamban, ya, sehingga akibatnya ya tentu di pintu-pintu masuk tol itu terjadi kemacetan. Ini untuk mengurangi ini, kenapa kita tidak beralih berkaitan dengan ke elektronik gitu ya? Artinya tidak lagi pakai ini, ya cukup lewat dengan debit, pakai kartu kredit dan sebagainya, dia bisa tampak singgah lagi. Ya, beberapa negara ya, kalau kita lihat Australia lah, yang tetangga kita saja, rasanya kita di tol itu tidak perlu lagi berhenti. Nah, ya memang tentu ini penyesuaian ya sama juga kalau kita pikirkan pada waktu kita pakai e-money dulu kan banyak juga berpikiran, bahkan ada yang canggung, tetapi ya kemudian dia kan menyesuaikan. Nah, ini saya kira perlu juga percepatan terhadap hal-hal itu kaitan dengan ini. Kemudian yang terakhir di perhubungan darat, ini saya sampaikan di dalam kesempatan ini beberapa waktu yang lalu, mungkin juga Bapak menerima, berkaitan dengan minta tetap dioperasikannya feri yang ada di Teluk Kalong di Kabupaten Sambas itu, Pak. Kemarin juga dia disampaikan itu, karena masyarakat masih memerlukan itu. Dan ini saya kira sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, termasuk juga oleh DPR berkaitan dengan permohonan perpanjangan itu. Nah, kemudian saya ada kebetulan ketemu sekarang, ini ada aspirasi yang disampaikan di kami, saya harus sampaikan, mempertanyakan berkaitan dengan pemenang lelang yang dibatalkan.
kemarin sudah ditetapkan tapi dibatalkan di Kalbar, Pak, oleh apa, kaitan dengan apa itu dermaga atau apa gitu ya di Rasojaya. Setelah itu dibatalkan, sudah ada penetapannya. Nah, ini saya kira ini cuma saya karena ini baru di WA oleh ya mungkin dari mereka, kebetulan mungkin kita rapat ya, langsung disampaikan ini. Saya harus sampaikan itu. Kemudian kaitan dengan Damri, ya kita harapkan kan Damri ini sudah untung atau masih tetap rugi nih, Bu? Mohon izin Pak Ketua. 2018 kami mencatatkan untung dan sudah membayar dividen. 2019 juga sudah mencatatkan untung dan membayar dividen. 2020, 2021 kami kena COVID, Pak. Jadi memang terjadi kerugian. Tetapi pada kuartal pertama 2022 kami sudah mencatatkan saya pikir itu saja. Dan 2022 kuartal kedua juga sudah mencatatkan keuntungan. Yang penting sudah Pak. Untung lah. Nah, kalau tidak untung kan jadi beban. Sehingga nanti kita menambah lagi dana salah satu, padahal sekarang kan sudah cukup banyak juga bis swasta ya yang cukup baik. Tapi kalau seperti itu saya kira ya kita bersyukur. Namun dengan demikian tentu kami berharap bagaimana Damri itu bisa membuka sekarang, kan antar Kalimantan di Kalbar itu sudah cukup baik, Bu. Terutama Kalbar, Kalteng, Kalsel. Dan itu cukup banyak juga apa terjadi. Saya lihat kendaraan-kendaraan Kaltim, Kalsel, Kalteng itu sudah kan cukup banyak juga yang sudah masuk ke daerah kita. Apalagi Kalbar itu daerah yang berbatasan ke negara tetangga yang cukup ini. Saya kira perlu dipikirkan ke depan dalam rangka untuk pengembangan itu. Untuk Kucing mungkin belum dibuka, ya tapi saya berharap itu bisa terbuka dalam rangka untuk mempercepat itu. Saya kira ini saja berkaitan dengan kesempatan ini di dalam pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.